Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Cindy Ika Febriliana. Dan saya Yoli Mariti Fiorentina. Saya Nuralfia Yunianti Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan Bab 5, yaitu strategi dalam tindakan. long term objective. Tujuan jangka panjang mewakili hasil yang diharapkan. Dari mengejar strategi tertentu, strategi mewakili tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan dan strategi harus konsisten, biasanya dari 2 hingga 5 tahun. Tanpa tujuan jangka panjang, sebuah organisasi akan hanyut tanpa tujuan ketujuan yang tidak diketahui. Sulit membayangkan organisasi atau individu sukses tanpa tujuan yang jelas. Tujuan jangka panjang. Yang pertama, profitabilitas. Kemampuan dari suatu perusahaan untuk dapat beroperasi dalam jangka panjang tergantung pada perolehan tingkat laba. Yang kedua, produktivitas. Adalah tujuan produktivitas yang umum digunakan adalah jumlah barang yang diproduksi atau jumlah jasa yang diberikan per unit input. Yang ketiga, posisi kompetitif. Suatu keberhasilan perusahaan adalah dominasi relatif di pasar, seringkali menggunakan penjualan total atau pangsa pasar sebagai ukuran posisi kompetitifnya. Hubungan dengan karyawan di mana para manajer strategis meyakini bahwa produktivitas berhubungan dengan loyalitas karyawan dan apresiasi atas perhatian manajer terhadap kesejahteraan karyawan. Oleh karena itu, mereka menetapkan tujuan untuk memperbaiki hubungan dengan karyawan. Pengembangan karyawan menyajikan peluang ini sering kali meningkatkan produktivitas dan mengurangi perputaran karyawan. Maka dari itu, pembuat keputusan strategis seringkali memasukkan tujuan pengembangan karyawan dalam rencana jangka panjangnya. Kepemimpinan teknologi, pendekatan ini dapat berhasil namun membutuhkan strategi yang berbeda. Oleh karena itu, banyak perusahaan menyatakan suatu tujuan berkaitan dengan kepemimpinan teknologi. Tanggung jawab kepada masyarakat, banyak perusahaan mencoba untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap pelanggan dan masyarakat secara umum, baik itu bertujuan untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemerintah dan masyarakat. Tujuan keuangan dan tujuan strategis. Tujuan keuangan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dividen yang lebih tinggi, margin laba yang lebih besar, laba per saham yang lebih tinggi, harga saham yang meningkat, pengembalian atas investasi atau ROI yang lebih besar, laba per saham yang lebih tinggi, harga saham yang meningkat, arus kas yang membaik, dan seterusnya. Balance score. Dinamakan balance score karena keyakinan mengenai kebutuhan perusahaan untuk menyeimbangkan ukuran-ukuran finansial yang seringkali secara eksklusif digunakan dalam evaluasi yang pengendalian strategi dengan berbagai ukuran non-finansial seperti kualitas produk dan pelayanan konsumen. Selanjutnya ada tipe-tipe strategi. Tipe strategi yang pertama yaitu pada perusahaan besar. Pada perusahaan besar ada 4 tingkatan strategi. Yang pertama ada tingkat korporasi, terdiri dari direktur utama atau CEO. Tingkatan yang kedua ada tingkat divisi, terdiri dari direktur atau presiden divisi. Tingkat yang ketiga ada tingkat fungsional, terdiri dari manajer keuangan, pemasaran, lead bank, manufaktur, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Dan tingkatan yang terakhir ada tingkat operasional, terdiri dari manajer pabrik, manajer penjualan, manajer produksi, dan departemen. Yang kedua ada strategi integrasi vertikal. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kontrol atas distributor, pemasok, dan atau pesaing. Strategi integrasi vertikal dibagi menjadi 3. Yang pertama ada integrasi ke depan atau forward integration, yaitu melibatkan akuisisi, kepemilikan, atau peningkatan kontrol atas distributor atau pengecer. Yang kedua ada integrasi ke belakang atau back forward integration,
integrasi ke belakang adalah strategi untuk mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Yang terakhir ada integrasi horizontal, yaitu mengacu pada strategi untuk mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing perusahaan. Berikut ini adalah contoh untuk integrasi vertikal. Contoh untuk integrasi ke depan adalah perusahaan Indofood yang melakukan pembelian dan kepemilikan terhadap distributor dan retailer seperti Superindo dan Indomaret. Contoh untuk integrasi ke belakang adalah perusahaan Indofood yang membeli saham perusahaan Bogasari. Contoh untuk integrasi horizontal adalah perusahaan Excel Axiata yang melakukan pembelian terhadap perusahaan pesaing, yaitu Axis. Tipe strategi yang ketiga ada intensif strategis. Kelompok strategi ini disebut sebagai strategi intensif karena mensyaratkan berbagai upaya yang intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan produk yang ada. Nah, kelompok ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi penetrasi pasar atau market penetration strategy. Strategi ini dijalankan untuk meningkatkan market share dari produk yang ada saat ini pada pasar yang ada saat ini melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih gencar. Yang kedua, ada strategi pengembangan pasar atau market development strategy. Pengembangan pasar adalah pengenalan produk yang ada saat ini ke area geografis yang baru dengan cara menambah saluran distribusi atau dengan mengubah konten iklan atau promosi. Yang terakhir ada strategi pengembangan produk atau product development strategy. Merupakan strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. Untuk contoh-contohnya, contoh strategi penetrasi pasar, ada HM Sampurna melakukan aktivitas pemasaran dan promosi yang intensif dan besar-besaran untuk produk rokok merek Amil Sampurna. Untuk contoh pengembangan pasar, yaitu PT Carrefour Indonesia membuka berbagai gerai retail barunya di berbagai kota besar di Indonesia. Saat ini, Carrefour telah memiliki 30 toko di Indonesia. Contoh untuk pengembangan produk yaitu PT Unilever Indonesia mengembangkan produk Pepsodent dengan berbagai varian. Selanjutnya ada strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi adalah bagaimana perusahaan melakukan membagi produknya, apakah dengan produk atau usaha yang berhubungan atau sama sekali berbeda. Strategi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada diversifikasi konsentris, yaitu menambah produk atau jasa baru tetapi berhubungan. Sehingga akuisisi ini menghasilkan sinergi tetapi bukan saling ketergantungan secara penuh. Yang kedua, ada diversifikasi konglomerasi, yaitu menambah produk atau jasa baru yang tidak berkaitan. Contoh strategi diversifikasi konsentris adalah perusahaan Trans Corporation membeli perusahaan Trans 7. Sedangkan contoh untuk diversifikasi konglomerasi adalah perusahaan Telkom mengakuisisi perusahaan SCTV. Yang terakhir ada strategi defensif. Strategi bertahan atau disebut strategi defensif pada umumnya dipakai oleh perusahaan yang menjadi pemimpin atau leader dalam suatu industri untuk memperkuat posisi perusahaan dengan jalan mengurangi kemungkinan serangan, mengalihkan serangan ke daerah yang kurang berbahaya, memperkecil intensitasnya yang digunakan untuk menyerang pendatang baru, dan mencoba masuk ke dalam posisi tersebut. Strategi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada retrenchment. Retrenchment terjadi jika suatu organisasi mengelompokkan ulang melalui pengurangan kas dan biaya untuk membalikan penjualan dan laba yang menurun. Yang kedua ada divestasi. Menurut Fred R. David, strategi divestasi adalah menjual satu divisi atau bagian dari suatu organisasi. Yang terakhir ada likuidasi, yaitu menjual seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah atau sepotong-potong untuk nilai real.
Contoh retrenchment yaitu perusahaan garmen di Cilincing PT Molak Internasional yang sudah mem-PHK 1.282 karyawan dari 2.564 karyawannya pada tahun 2009. Contoh divestasi yaitu divisi bisnis Telkom Fleksi yang dikeluarkan dari induk perusahaan Telkom. Contoh untuk likuidasi yaitu Bank IV dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Strategi Michael Porter. Menurut Porter, strategi memungkinkan organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dari 3 dasar, yaitu 1. Kepemimpinan biaya, 2. Diferensiasi, dan 3. Fokus. Sehingga strategi tersebut dikenal dengan strategi generik atau strategi umum. Penggunaan strategi Porter ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Jika perusahaan yang lebih besar dengan akses yang lebih besar terhadap sumber daya, biasanya bersaing pada kepemimpinan harga atau diferensiasi. Namun, untuk perusahaan kecil seringkali bersaing dengan dasar fokus. Strategi generik Michael Porter terdiri dari 5, yang mana tipe 1 dan tipe 2 merupakan strategi kepemimpinan biaya. Tipe 1 adalah strategi biaya rendah yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Sedangkan tipe 2 adalah strategi nilai terbaik yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Strategi ini bertujuan untuk menawarkan serangkaian produk atau jasa pada harga yang serendah mungkin dibandingkan dengan produk pesaing dengan atribut serupa. Sasaran dari strategi tipe 1 dan 2 adalah pangsa yang besar. Selanjutnya adalah tipe 3. Tipe 3 adalah diferensiasi. Pembeda atau diferensiasi adalah sebuah strategi yang bertujuan menghasilkan produk atau jasa yang dianggap unik di industri dan diarahkan kepada konsumen yang relatif peka terhadap harga. Selanjutnya adalah fokus. Fokus berarti memproduksi produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan sekelompok kecil konsumen. 2 tipe alternatif strategi fokus adalah tipe 4 dan tipe 5. Tipe 4 adalah strategi fokus biaya rendah yang menawarkan produk atau jasa kepada sekelompok kecil konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Sedangkan tipe 5 adalah strategi fokus nilai terbaik yang menawarkan produk atau jasa kepada sejumlah kecil konsumen dengan nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Strategi kepemimpinan biaya tipe 1 dan tipe 2. Strategi ini akan efektif dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Ketika persaingan harga antar penjual pesaing sangat pesat. 2. Ketika produk penjual pesaing pada pokoknya sama dan pasokan tersedia dari semua penjual. 3. Ketika ada beberapa cara untuk mencapai diferensiasi produk yang memiliki nilai bagi pembeli. 4. Ketika sebagian besar pembeli menggunakan produk dengan cara yang sama. 5. Ketika pembeli hanya mengeluarkan sedikit biaya untuk berpindah membeli dari satu penjual ke penjual yang lain. 6. Ketika pembeli begitu besar dan memiliki daya tawar yang signifikan untuk meminta penurunan harga. 7. Ketika pendatang industri baru menggunakan harga pengenalan yang rendah untuk menarik pembeli. Para pemimpin biaya rendah mengandalkan kapabilitas yang cukup unik untuk mencapai dan mempertahankan posisi biaya rendahnya. Dalam strategi ini, perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Efisiensi yang tinggi. 2. Pengurangan biaya overhead dan administrasi. 3. Fasilitas karyawan terbatas. 4. Tidak menoleransi pemborosan. 5. Penyaringan yang ketat atas permintaan anggaran. 6. Rentang pengendalian yang lebar. 7. Kompensasi yang dihubungkan dengan penurunan biaya, dan ke-8 yaitu partisipasi karyawan yang luas dalam upaya pengendalian biaya. Ada beberapa risiko jika perusahaan menjalankan strategi kepemimpinan biaya, yaitu 1. Pesaing dapat meniru strategi ini, dengan demikian dapat memicu penurunan laba industri. 2. Penemuan teknologi dalam industri dapat membuat strategi tidak efektif atau perhatian pembeli mungkin beralih ke fitur yang lain yang membedakan selain harga. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi kepemimpinan biaya adalah McDonald's dan XL Axiata.
Strategi diferensiasi tipe 3. Strategi ini dilakukan untuk menarik pelanggan yang memiliki sensitif khusus untuk suatu atribut produk. Dengan menekankan pada atribut tersebut lebih dari kualitas produk lain, maka perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi untuk produknya dan mendapatkan kesetiaan pelanggan atau loyalitas pelanggan, karena pelanggan dapat terikat secara kuat dengan fitur yang membedakan tersebut. Namun, strategi diferensiasi tidak menjamin keunggulan bersaing berkelanjutan jika produk standar dan diimitasi cepat oleh pesaing. Contoh perusahaan yang menjalankan strategi ini adalah BMW, Apple, dan barang bermerek lainnya. Strategi fokus tipe 4 dan tipe 5. Strategi fokus yang berhasil bergantung pada segmen industri yang ukurannya memadai, memiliki potensi pertumbuhan yang baik, dan tidak penting bagi keberhasilan pesaing utamanya. Perusahaan yang menggunakan strategi ini umumnya merasakan tingkat kesetiaan yang tinggi dari pelanggannya, dan kesetiaan ini membuat perusahaan lain ragu untuk berkompetisi secara langsung. Risiko menjalankan strategi fokus antara lain kemungkinan bahwa banyak pesaing akan menyadari strategi fokus yang berhasil dan menirunya, atau bahwa preferensi konsumen berubah ke arah atribut-atribut produk yang diinginkan oleh pasar secara keseluruhan. Strategi ini bisa sangat menarik dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Ketika ceruk pasar target besar, menguntungkan dan sedang bertumbuh. 2. Ketika pemimpin pasar tidak melihat ceruk tersebut penting bagi keberhasilan mereka. 3. Ketika industri memiliki banyak ceruk dan segmen yang berbeda, dan dengan demikian memungkinkan pelaku strategi fokus memilih ceruk yang relatif menarik dan sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. 4. Ketika tidak banyak pesaing berusaha berspesialisasi di segmen target yang sama. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.